United going forward with Rasmus Højlund. Look at the pace, blistering pace. Højlund! Special moment, special goal. Musim panas 2024 bakal menjadi musim panas terbesar dalam hal domino manajerial. Kabar bahwa Jurgen Klopp, Xavi Hernandez, dan Thomas Tuchel bakal meletakkan jabatan mereka di akhir musim, artinya bakal ada 3 kursi pelatih yang kosong di klub elit, yakni Liverpool, Barcelona, dan juga Bayern Munchen. Nah, sekarang tambahkan jadi 4, karena setelah laga derby yang memalukan ini, tidak mungkin Erik ten Hag masih bertahan di Manchester United setelah musim ini. Pelatih asal Belanda itu memang disudutkan krisis cedera, 8 pemain absen termasuk 2 striker dan juga 2 bek kiri. Tetapi cara timnya bertanding di laga tersebut cuma pantas diadopsi tim kasta terbawah. Begitupun Phil Foden menetralkan tendangan geledek Rashford dengan sepakan yang tak kalah impresif. Ten Hag tidak punya jawaban. Manchester United tetap bermain dengan 10 pemain di belakang bola, bahkan setelah tertinggal. Fans Manchester City mungkin sebel melihat tambahan waktu sampai 8 menit mengingat keunggulan yang tipis. Tetapi justru fans United yang lebih berhak mengeluh karena mereka harus menonton klub sirkus ini 8 menit lebih lama. Mereka juga masih harus sabar-sabar menonton dagelan ini sampai paling tidak 3 bulan lamanya, sampai akhir musim. Karena asa Manchester United menebus 4 besar sudah bisa dibilang terkubur. Sedangkan Erik ten Hag tidak cuma harus bersabar, dia juga harus bersiap karena dia juga tahu bahwa rezimnya di Old Trafford tinggal menghitung hari. Timnya sudah kalah 11 laga di Liga Premier Inggris musim ini, sama seperti tim David Moyes ketika dia dipecat pada 2014, bahkan dalam jumlah laga yang lebih sedikit. Masih ada 11 laga tersisa di Liga musim ini, dan bukan tidak mungkin dia memecahkan rekor kekalahan terbanyak Manchester United dalam semusim dengan 12 kekalahan di musim 2013-2014 dan 2021-2022. Pun kekalahan bukan satu-satunya statistik yang harus dikhawatirkan Erik ten Hag. Jumlah gol yang dicetak Manchester United asuhannya sama dengan jumlah gol Luton Town yang berada di peringkat ke-18 dan selisih gol mereka jadi -2. Bahkan legenda Manchester United Gary Neville sudah memberikan isyarat bakal ada perubahan besar di dalam posisi manajerial Manchester United. Itulah tantangan yang akan dihadapi oleh Sir Jim Ratcliffe dan Ineos. Di mana posisi kita dalam perjalanan ini? Apakah kita menuju ke arah yang benar? Ungkap Gary Neville. Manchester United dihajar Manchester City. Erik ten Hag kecam kepemimpinan wasit. Erik ten Hag menyoroti keputusan wasit saat mengesahkan gol yang dicetak oleh Phil Foden dalam derby Manchester merupakan hal yang perlu dipertanyakan. Dia menilai terjadi pelanggaran terhadap Marcus Rashford sebelum gol tersebut tercipta. Sepanjang pertandingan, Manchester City memiliki 74% penguasaan bola dan 27 tendangan ke arah gawang dibandingkan dengan 3 tendangan yang dihasilkan oleh Setan Merah. Namun dalam proses gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Phil Foden, ada pelanggaran yang terlihat jelas menjelang gol tersebut. Kyle Walker kedapatan melakukan kontak terhadap Marcus Rashford sebelum menginisiasi serangan balik setelahnya. Kemudian Erik ten Hag terlihat sangat marah setelah gol tersebut disahkan dan mendapatkan kartu kuning dari wasit Andy Medley karena protesnya. Saya melihat ke belakang dan bertanya kepada Rashford apakah ada kontak. Mungkin pelan tetapi ada kontak. Itu sangat bisa diperdebatkan. Saya pikir ada kontak dan itu adalah momen yang menentukan dalam pertandingan, ungkap Erik ten Hag. Terlepas terjadi pertanyaan dalam proses gol yang dicetak oleh Manchester City, Ten Hag memberikan penilaian terhadap performa timnya dalam kekalahan itu. Saya pikir secara keseluruhan itu adalah penampilan yang bagus. Kami unggul 1-0 dan kami memiliki beberapa momen setelahnya untuk mencetak gol kedua. Kami bertahan dengan sangat baik dan ada 2 momen yang menentukan ketika kami hampir saja melakukan serangan dan kebobolan gol pertama. Kemudian Anda kecewa, kami harus menerimanya dan masih memiliki peluang untuk setidaknya meraih 1 poin. Namun kemenangan juga memungkinkan, sangat disayangkan. Tambah dari Erik ten Hag. Ex-pelatih Ajax Amsterdam itu masih optimis jika para pilarnya sudah sembuh dari cedera. Setan Merah bakal kembali ke posisi 4 besar. Posisi kelima juga bisa menjadi posisi untuk Liga Champions, sehingga kami harus berjuang untuk itu. Tahun ini kami benar-benar berkembang dan Anda harus mendapatkan beberapa poin. Setiap orang bisa mengalahkan siapa saja, ungkap Erik ten Hag menambahkan. Alasan Bruno Fernandes, kualitas individu Manchester City pembeda dalam derby Manchester. Bruno Fernandes menyebut kualitas individu para pemain Manchester City menjadi perbedaan dalam derby Manchester melawan Manchester United pada Minggu 4 Maret. Fernandes pun meminta rekan satu timnya Manchester United untuk menatap laga-laga selanjutnya setelah tumbang 1-3 dari Manchester City.
Meski dia menyadari upaya mereka mengamankan finish 4 besar musim ini sulit terwujud. Kami perlu melihat ke depan. Kami tidak hanya bergantung pada diri kami sendiri untuk mendapatkan posisi yang kami inginkan. Kami tidak bersembunyi dari hal itu. Kami ingin berada di Liga Champions dan kami ingin mencoba hingga akhir musim untuk mencapai posisi keempat yang memberi kami kemungkinan untuk masuk ke 4 besar, ungkap Bruno Fernandes. Fernandes tahu itu bakal sulit, tetapi dia meyakini bahwa rekan satu timnya bakal melakukan segalanya yang mereka bisa lakukan untuk menghadapi pertandingan berikutnya di kandang. Kami tahu bahwa penggemar kami akan berada di sana berulang kali. Mereka ada di belakang kita, mereka mendorong kita. Pertandingan berikutnya kami harus memenangkan pertandingan itu, ungkap Bruno. Menurut Fernandes, kualitas individu pemain Manchester City telah membuktikan perbedaan dalam derby Manchester tersebut. Saya rasa di babak pertama tim melakukan segala hal yang kami bisa untuk bertahan. Kami tahu pada saat-saat tertentu kami perlu bertahan lebih dalam dan bersatu, kompak dan saling membantu. Kami melakukan itu. Tetapi yang jelas hari ini perbedaannya adalah kualitas individu para pemain Manchester City yang membuat mereka memenangkan pertandingan, tambah dari Bruno Fernandes. Marcus Rashford cetak gol keren tetapi juga mengkhianati Manchester United. Harusnya bisa cetak 4 gol. Marcus Rashford mencetak gol keren ke gawang Manchester City, tetapi sekaligus ibarat mengkhianati Manchester United karena melewatkan beberapa peluang emas, di mana seharusnya dia bisa mencetak 4 gol. Marcus Rashford memperlihatkan dua wajah performa berbeda dalam derby Manchester City melawan Manchester United. Baru 8 menit laga berjalan, publik Etihad terbungkam oleh gol indah Rashford. Umpan brilian kiper Andre Onana kepada Bruno Fernandes membuka peluang Manchester United melakukan fast break. Tim tamu sangat miskin peluang. Gol Rashford cuma satu-satunya tembakan tepat sasaran mereka di laga itu. Sisanya ada 2 percobaan meleset tanpa perlu diamankan repot-repot oleh kiper Ederson. Tapi United sebenarnya punya kans unggul melalui 3 peluang emas tambahan dari Rashford. Sayangnya semua itu ambiar karena penyelesaian kacau atau kontrol yang buruk. Sederet kegagalan membuat Rashford ibarat mengkhianati penampilannya sendiri setelah mencetak gol indah. Peluang emas pertama yang hangus terjadi sekitar menit ke-17 di saat dia menerima umpan terobosan yang memungkinkannya lepas dari jebakan offside. Rashford melewati Kyle Walker sebagai bek terakhir di pertahanan Manchester City dan tinggal harus membawa bola ke kotak penalti guna berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper. Apes, dia malah kehilangan kontrol bola dan membiarkannya lepas dikuasai Walker. Kegagalan kedua yang bikin tepuk jidat terjadi pada menit ke-23. Dalam kondisi tinggal menembak dalam jarak dekat, tendangannya gagal menghantam bola sehingga malah membuat dirinya tersungkur dan tidak karuan. Momen kegagalan terakhir lebih fatal karena memicu lahirnya gol balasan Manchester City yang menjadi titik balik kebangkitan mereka. Menit ke-56, Rashford kembali dapat umpan terobosan tajam dari rekannya dan membuka peluang buat menggiringnya ke kotak penalti. Akan tetapi sebelum melakukan kontak dengan bola, Rashford terlihat seperti mengurangi kecepatan lalu terjatuh karena sedikit terdorong oleh Kyle Walker. Momen ini diperdebatkan antara Rashford memang kalah cepat atau dia melakukan diving untuk mengincar pelanggaran.